Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan tampilkan hasil investasi reksadana pasar uang saya di aplikasi Bibit Reksadana. Jadi saya berinvestasi ya atau menyimpan uang di aplikasi Bibit ini dengan modal awal sebesar Rp500.000 dan sudah berjalan selama 5 bulan. Jadi keuntungan saya berapa ya setelah saya menyimpan 5 bulan itu nanti saya akan tampilkan. Dan juga saya akan bandingkan ya keuntungan ketika kita menyimpan uang di tabungan bank ya atau mungkin di deposito bank dengan ketika kita menyimpan uang di reksadana pasar uang. Jadi keuntungannya masing-masing berapa nanti saya akan hitungkan ya. Kalian bisa lihat. Jadi ini adalah aplikasi Bibit ya. Jadi buat kalian yang belum tahu aplikasi Bibit itu apa, jadi aplikasi Bibit adalah aplikasi investasi. Jadi kita bisa investasi reksadana ya di aplikasi Bibit ini. Kalian bisa lihat di sini saya bisa investasi ya atau sudah investasi dengan modal sekitar Rp3 juta. Jadi untuk cara mendaftarnya itu sangat mudah. Kalian tinggal siapkan eKTP dan juga nomor rekening bank. Jadi untuk dua syarat ini itu wajib. Jadi kalian siapkan eKTP dan juga nomor rekening bank. Terus kalian download aplikasi Bibit, kalian registrasi. Jadi caranya cukup simpel seperti itu. Nah, untuk metode pembayarannya juga sangat mudah ya. Kalian bisa menggunakan dompet digital, misal GoPay, link aja, atau kalian juga bisa ya melalui transfer manual seperti itu. Nah, untuk yang paling utama ya di aplikasi Bibit itu sudah terdaftar ya atau sudah diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi istilahnya untuk investasi reksadana di aplikasi Bibit ini itu sudah resmi. Jadi seperti itu ya. Jadi investasi di Bibit sudah resmi. Nah, untuk kalian yang pemula ya, untuk di reksadana kan ada banyak sekali jenis-jenisnya ya atau produknya. Jadi ada yang dari manajer investasi misal Sukor, terus BNI AM, Manulife, Spring seperti itu ya. Untuk cara simpelnya kalian bisa gunakan Robo, nanti kalian akan dipilihkan ya untuk produk yang terbaiknya itu apa saja. Kalau misal saya dari dana pensiun ya untuk profil resiko 10 itu disarankannya Sukor Invest Money Market Fund, terus kemudian untuk obligasi Manulife obligasi unggulan, dan untuk saham BNI AM Index IDX 30. Jadi seperti itu ya. Untuk aplikasi Bibit ini ada robonya untuk memilihkan reksadana yang terbaik. Jadi kalau misal kalian ingin mendaftar di aplikasi Bibit, kalian bisa gunakan kode referral saya yaitu Jalan Kecil. Jadi kalian bisa gunakan kode referral Jalan Kecil, nanti kalian akan mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Jadi kalau misal kalian mendaftar di awal, jangan lupa gunakan kode referral ini. Nah, di sini saya juga sudah mendapatkan cashback ya sebesar Rp50.000. Jadi kalau misal kalian mendaftar di aplikasi Bibit, jangan lupa gunakan kode referral. Nah, di sini saya akan bandingkan ya keuntungan dan juga resiko ketika kita investasi ya atau menabung di reksadana. Jadi saya akan mulai dari segi keuntungannya. Misal kita masuk di reksadana pasar uang ya, misal di produk ini Manulife Dana Kas 2. Kalian bisa lihat ya untuk detail dari produknya. Kalian bisa lihat di sini ya, untuk minimal pembelian dari produk ini itu Rp10.000. Jadi istilahnya ya kalau misal kita ingin investasi yang modal kecil, tidak seperti di properti misalnya atau di saham, kan kita harus menyiapkan uang yang cukup besar. Kalau misal di reksadana itu kita bisa mulai dari Rp10.000. Jadi buat kalian yang pemula ya atau mungkin pelajar itu, atau mungkin yang ingin coba-coba tentang reksadana seperti apa sambil belajar, kalian bisa investasi dan juga langsung masukkan uang ya minimal Rp10.000. Jadi untuk modalnya itu bisa dimulai dengan yang kecil. Nah, di sini saya akan bandingkan ya untuk resiko dari beberapa jenis reksadana. Jadi reksadana kan ada 3, reksadana pasar uang, obligasi, dan juga saham. Nah, yang paling aman itu reksadana pasar uang. Kalian bisa lihat ya. Di sini saya akan bandingkan dengan produk reksadana saham. Kita pilih aja ya, misal Batavia Dana Saham. Nah, kita bisa lihat di sini untuk grafiknya dalam 1 tahun terakhir itu
yang warna biru ya, ini reksadana pasar uang, dan yang warna hijau ini reksadana saham. Jadi untuk reksadana pasar uang kan stabil ya, jadi dia stabil naik walaupun kenaikannya kecil. Kalian bisa lihat di sini ya, dia tidak pernah turun. Jadi penurunannya itu 0%, jadi selalu naik meskipun kenaikannya hanya 4,37% ya dalam 1 tahun. Kalau misal penurunannya itu 12% kalau di reksadana saham. Jadi resikonya kalian bisa lihat di situ ya. Kalau kalian cari aman, mending di reksadana pasar uang. Terus kita coba misal dalam year to date ya, ini adalah dari Januari sampai sekarang ya, yaitu tanggal 7 Juni. Nah, kita bisa lihat itu masih menguntungkan reksadana pasar uang. Jadi untuk reksadana saham itu sangat resikonya tinggi ya, sangat fluktuatif. Kalau misal 3 bulan terakhir itu seperti apa, terus kemudian 1 bulan terakhir juga seperti apa ya, kalian bisa lihat di sini. Jadi seperti itu ya untuk perbandingan dan juga resiko dari reksadana video ini. Jadi sebelumnya saya juga sudah pernah buatkan ya tentang video tutorial untuk cara membeli reksadana secara online dan juga cara untuk menjual reksadana sampai modal kita dan keuntungan kita kembali atau masuk ke rekening kita. Jadi caranya seperti apa saya sudah buatkan. Jadi kalau misal kalian ingin tahu caranya, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini, atau kalian juga bisa cari ya di link di deskripsi di bawah. Jadi ini adalah tabungan bank ya. Jadi ini adalah tabel keuntungan ya atau suku bunga dari tabungan bank Negara Indonesia atau Bank BNI. Jadi kalau misal kalian ingin tahu ya, ketika kita menyimpan uang di rekening bank, terus kemudian keuntungan yang kita dapat berapa, itu kalian bisa lihat langsung di website resminya bank tersebut. Jadi kalau misal Bank BNI ya, kalian lihat di websitenya Bank BNI. Jadi untuk keuntungannya ya, suku bunganya ini adalah dalam 1 tahun ya. Jadi dalam 1 tahun itu kalian bisa lihat di sini ya. Jadi kalau misal kita menyimpan uang kurang dari 1 juta rupiah, itu tidak ada keuntungan atau suku bunganya 0%. Kalau misal kita menyimpan di atas 1 miliar, itu suku bunganya juga sangat kecil ya, masih 1,5%. Jadi seperti itu ya untuk bunga ketika kita menyimpan uang di rekening bank. Nah, di sini saya akan bandingkan untuk beberapa produk investasi atau tabungan dan deposito bank untuk modal 20 juta. Jadi misal kita menyimpan di tabungan bank ini modal 20 juta ya, untuk return atau keuntungan dalam 1 tahun itu kita tinggal kalikan ya, 20 juta dikalikan 0,25%. Jadi kan 20 juta masuk di antara 1 juta sampai 50 juta, yaitu bunganya 0,25%. Nah, keuntungannya dalam 1 tahun itu Rp50.000. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi kita investasi atau nabung dengan modal 20 juta, keuntungan selama 1 tahun itu Rp50.000. Nah, di sini saya juga akan bandingkan ya dengan produk perbankan yang lainnya, yaitu deposito. Jadi deposito ini sama dengan tabungan bank, tetapi bedanya di deposito itu ada jangka waktunya. Jadi kita tidak bisa mengambil sampai jangka waktunya itu habis. Jadi bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan juga 24 bulan, seperti itu ya. Jadi untuk imbal hasilnya itu bunga yang kita dapat ya, atau return dan keuntungannya itu lebih tinggi. Jadi kalau bisa lihat di sini itu untuk keuntungannya itu 2,85%. Jadi kalian bisa lihat ya. Jadi misal kita menabung 20 juta rupiah untuk keuntungan dalam 1 tahun ya, tinggal kita kalikan saja ya. 20 juta rupiah dikalikan 2,85%, yaitu 570.000. Jadi seperti itu. Jadi uang kita ditahan, untuk imbal hasilnya itu lebih tinggi dari tabungan bank. Sedangkan untuk keuntungan dari reksadana pasar uang ya, di sini saya akan tampilkan untuk produk yang saya pilih langsung. Jadi kita bisa masuk ke produk ya, untuk menu ini ya, dipilih reksadana sendiri. Nah, saya akan pilih produk yang saya pilih, yaitu Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Kita cari terlebih dahulu ya. Kita bisa scroll di sini untuk produk yang saya pilih, yaitu ini ya, Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Jadi untuk keuntungan dalam 1 tahun terakhir itu
kalian bisa lihat di sini ya, itu 5,76%. Jadi kalian bisa bandingkan untuk di deposito 2,85% ya. Kalau di reksadana pasar uang itu 5,76%. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini adalah resiko rendah jenis reksadana pasar uang dengan total AUM itu yang cukup tinggi ya, 3,13 triliun. Jadi misal saya investasi 1 juta rupiah, jadi 1 juta rupiah itu tercatat di total AUM ini. Jadi sudah banyak sekali ya orang yang investasi atau menaruh uangnya di produk Sukor Invest Syariah Money Market Fund sampai 3,13 triliun. Nah, di sini saya akan tampilkan detailnya ya. Jadi minimal pembeliannya 1.000, biaya pembelian dan penjualannya gratis. Di sini kita juga bisa lihat untuk top holdingnya ya. Jadi alokasi asetnya itu diletakkan di sukuk ya. Ini adalah obligasi ya yang syariah. Jadi diletakkan di sukuk sebesar 37,71% dan di deposito dan setara kas itu 62,29%. Jadi seperti itu ya. Jadi ada 37 yang dimasukkan ke obligasi dan juga 62 yang dimasukkan ke deposito. Nah, kita bisa lihat di sini ya, untuk top holdingnya dari yang dipegang itu yang paling tertinggi ya. Dari segi presentasinya itu bisa lihat di sini. Yang pertama adalah TD, ini adalah deposito yang syariah ya. Jadi deposito dari Bank Panin Dubai Syariah, terus kemudian deposito dari Bank Victoria Syariah, deposito Bank Mega Syariah, deposito Bank Jabar Banten Syariah, dan juga sukuk. Ya, kita bisa lihat di sini sukuk SIBMTR seperti itu. Jadi seperti itu yang untuk keuntungan dari reksadana pasar uang. Di sini saya rangkum untuk perbandingan ketika kita menyimpan uang ya di tabungan bank, deposito bank dari Bank BNI, dengan ketika kita menyimpan uang ya di reksadana pasar uang dari produk atau manajer investasi Sukor Asset Management dengan produknya yaitu Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Jadi sesuai produk yang saya investasikan. Jadi kalau misal kita menabung 20 juta untuk return atau keuntungan dalam 1 tahun ya, kalau di tabungan bank itu kita mendapatkan keuntungan Rp50.000. Kalau di deposito bank kita mendapatkan keuntungan Rp570.000. Kalau di reksadana pasar uang kita bisa mendapatkan keuntungan 1,15 juta seperti itu ya. Jadi kalian bisa lihat di sini untuk perbandingannya di reksadana pasar uang itu lebih menguntungkan. Nah, di sini juga kita perlu tambahkan ya, kalau di deposito bank itu ada pajaknya yaitu 20%. Sedangkan kalau di reksadana pasar uang itu tidak ada. Jadi kita bisa hitung kembali ya untuk keuntungan bersih di deposito. Jadi 570.000 dikalikan 80%, ini adalah 100% dikurangi 20% pajak ya, yaitu tinggal Rp456.000. Jadi keuntungannya kalian bisa lihat sendiri, lebih menguntungkan ketika kita menabung uang di reksadana pasar uang. Jadi langsung saja ya, saya akan tampilkan keuntungan saya berapa ya setelah investasi. Sebelumnya saya akan masuk ke riwayat transaksi. Jadi agar kalian tahu saya membeli berapa dengan pada tanggal berapa, seperti itu. Jadi kita bisa scroll ke bagian bawah ya. Ya, di sini kita bisa lihat ya, saya membeli produk Sukor Invest Syariah Money Market Fund pada tanggal 30 Desember 2020 ya, sebesar Rp500.000. Nah, ketika video ini dibuat itu pada tanggal 7 Juni 2021. Jadi setelah 5 bulan lebih ya, lebih 1 mingguan. Jadi setelah 5 bulan itu keuntungannya berapa. Nah, kita bisa masuk ke bagian portofolio. Nah, di sini untuk reksadana pasar uang itu saya simpannya di dana darurat yang resikonya kecil. Untuk yang resiko jangka panjang saya masukkan di dana pensiun. Jadi kita bisa lihat ya di sini untuk keuntungannya berapa. Jadi saya investasi modal Rp500.000 selama 5 bulan ya. Keuntungan yang saya dapat itu Rp9.871 atau naik 1,97%.